Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam hadis Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang haram. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man'an wa hat", yaitu menahan dan meminta. Wa man'an artinya menahan perkara-perkara yang wajib yang harus dia tunaikan, seperti zakat merupakan haknya orang-orang miskin yang harus ditunaikan, tidak dia tunaikan. Demikian juga misalnya nafkah-nafkah yang wajib yang harusnya diberikan kepada orang tuanya misalnya, atau kepada anak dan istrinya, namun dia tidak keluarkan, atau nafkah yang wajib yang harus dia berikan kepada para pekerjanya, gaji, dia tidak keluarkan hak-hak yang wajib tersebut. Adapun had artinya a'tini, dia hanya meminta, sukanya meminta hak orang lain tidak dia berikan, sementara dia menuntut haknya, bahkan dia menuntut perkara-perkara yang bukan haknya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya seorang jangan sampai hanya bisa menuntut saja, namun tidak menunaikan kewajibannya. Dan banyak model orang seperti ini yang dia hanya menuntut, tapi lupa bahwasanya dia punya tanggung jawab yang harus dia sampaikan. Kemudian perkara yang haram berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wa kariha lakum qila wa qal, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci kepada kalian perkataan qila wa qal, katanya dan katanya. Dan ini peringatan kepada kita semua di zaman sekarang ini yang begitu banyak media, berita-berita yang tersebar di internet, banyak sekali perkara-perkara yang belum tentu benar. Ya, dan tidak boleh setiap ada berita yang datang kepada kita lalu kita sebarkan tanpa kita cek terlebih dahulu. Apalagi datangnya dari situs-situs, website-website yang tidak jelas akan kefiqahannya. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang berdosa jika dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Dan cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Karena kalau kita menyampaikan seluruh kabar, dan namanya kabar, pasti ada tambahan, pasti ada kekurangan, pasti ada dustanya, ya. Belum lagi kabar-kabar yang berkaitan dengan ghibah dan namimah, sehingga akhirnya kita ikut menyebarkan katanya dan katanya ini. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Bi'sa matiyatur rajuli za'amu." Sungguh buruk, seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah perkataannya, mereka menduga. Ini maksudnya seorang menukil dari berita, namun tidak jelas perkataan tersebut. Katanya begini, mulut mereka begini, dugaan mereka begini. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang, yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Oleh karenanya kalau ada kabar-kabar yang tidak jelas, yang tidak bermanfaat bagi agamanya, masih diragukan, maka tidak perlu dia sebarkan. Kalau dia sudah baca, tidak perlu dia share. Tidak semua kabar harus kita share, karena banyak sekali perkara-perkara yang masih katanya dan katanya. Karena saya ingatkan tadi, kalau kita sebarkan setiap berita, ingat dalam berita tersebut bermacam-macam isinya. Ada isinya kedustaan, ada isinya ghibah, ada isinya namimah, ya. Ini semua perkara-perkara dosa. Maka benar sabda Nabi SAW, cukuplah seorang dikatakan berdosa jika menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang haram berikutnya, kata Rasulullah SAW, wa kathratas su'al, dan banyak soal. Soal dalam bahasa Arab, ya, bisa memiliki dua makna. Soal artinya pertanyaan, soal yang arti kedua adalah meminta. Dan dua-duanya ini dilarang, terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak meminta. Adapun terlalu banyak bertanya, maksudnya itu bertanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, seperti bertanya tentang hal-hal yang mustahil untuk terjadi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mencari-cari keringanan misalnya. Ya, seperti sebagian orang bertanya, pernah seorang ustadz ditanya, "Ya Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus?" Ini pertanyaan yang tidak bermanfaat. Dinosaurus sudah tidak ada. Ya, kalaupun ada dahulu, siapa yang juga mau makan daging dinosaurus? Siapa juga yang nyembelih dinosaurus? Kemudian pertanyaan pertama, apakah dinosaurus pernah ada? Ini pertanyaan seperti ini tidak ada manfaatnya. Contohnya juga pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan dirinya, seperti bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau saya di bulan, kapan saya sholat duhur, kapan saya sholat asar?" Ya, ini pertanyaan kalau berkaitan dengan astronot masih ya benar, tetapi kalau
kita hanyalah seorang yang bukan astronot, hanya tinggal di rumah, kemudian kerja di atas muka bumi, ngapain bertanya-tanya seperti ini? Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama yaitu bertanya-tanya, terlalu bertanya-tanya yang tidak ada faedah yang bisa dia harapkan. Di antaranya pertanyaan terhadap hal yang mustahil terjadi atau jarang terjadi. Seperti pembahasan seandainya kalau Ka'bah itu terbang, terus gimana kaum muslimin sholat di mana seandainya Ka'bah itu terbang? Yang menerbangkan Ka'bah itu siapa dan kapan terjadi? Intinya kalau ada permasalahan-permasalahan yang pelik, nanti pada ada saatnya para ulama akan bahas masalah-masalah tersebut. Kemudian makna yang kedua, wa kasratus soal, yaitu terlalu banyak meminta, ya. Terlalu banyak meminta. Kita dilarang seorang berusaha untuk bekerja dengan dirinya sendiri, tidak mengharapkan orang lain. Kalau terlalu sering minta tolong kepada orang lain, maka hatinya akan kurang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha menjaga kehormatannya, menjaga izzah dirinya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamati wa laysat fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa salah seorang dari kalian meminta sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Artinya Allah membalas perbuatan dia tidak punya malu. Orang minta terus tidak punya malu. Apalagi minta takasuran, sudah punya minta lagi. Adapun orang yang minta karena butuh, ini kan cerita karena dia benar-benar tidak punya, karena dia memang butuh bantuan, ini tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah sebenarnya dia bisa kerjakan sendiri. Sebenarnya dia tidak terlalu perlu, tapi dia minta terus, maka inilah yang dilarang dan menghinakan diri seorang di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.